Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada sore hari dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat. Rekan-rekan mahasiswa kelas 5B ya, 5A. 5A ya. Kita akan melanjutkan topik bahasan yang minggu lalu tentang investasi modal manusia. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, bahwa investasi modal manusia itu menjadi hal yang sangat penting ya. Karena pertama, manusia itu sebagai kunci sukses atau tidaknya suatu organisasi. Seperti yang pernah Bapak jelaskan, sehebat apapun manajemen perusahaan, yang mengendalikan adalah SDM atau manusia. Sehebat apapun teknologi yang ada pada organisasi, itu semua dikendalikan oleh manusia. Jadi investasi model manusia itu menjadi yang sangat penting dalam proses usaha di dalam suatu organisasi. Seperti beberapa hal yang sudah Bapak jelaskan, kita akan masuk ke komponen kesehatan di dalam investasi model manusia atau modal manusia atau human capital. Ketidaksempurnaan di pasar untuk pelayanan kesehatan menghasilkan tuntutan untuk kegiatan pemerintah di bidang-bidang seperti penelitian, kemudian penyediaan informasi, dan distribusi layanan. Pemerintah dapat berperan dalam bidang kesehatan karena ada beberapa hal atau ada beberapa alasan, di antaranya ini. Yang pertama, adanya asimetris informasi. Jadi pasar untuk perawatan medis memiliki informasi asimetris, di mana penjual perawatan medis mendapat informasi lebih baik tentang biaya dan kualitas daripada pembeli perawatan medis. Seringkali kita berkeluh kesah ya, manusia SDM itu ketika dihadapkan dengan kesehatan. Sering kita lihat di beberapa vaskes atau fasilitas kesehatan, baik itu layanan di rumah sakit maupun di klinik-klinik, ketika seorang pasien atau orang yang sakit tidak mendapat rasa puas ketika mendapatkan pelayanan khususnya di bidang kesehatan. Hal itu memang manusiawi, tetapi kita harus lihat konteks yang ada di rumah sakit itu seperti apa. Contoh, banyak orang mengeluh ketika saya berobat pakai BPJS, seolah-olah orang yang pakai BPJS itu dianaktirikan. Layanannya kadang-kadang ditunda-tunda, padahal enggak demikian. Mereka melayani pasien atau orang yang sakit itu sesuai dengan SOP yang ada di sana. Karena semua bekerja itu sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di tempat kesehatan tersebut, misalnya di rumah sakit atau di klinik-klinik, contohnya seperti itu. Namun di sini dikatakan bahwa ini berkaitan dengan biaya. Terkadang orang yang jaminan kesehatannya itu dilayani secara baik, mereka beranggapan itu dengan biaya yang tinggi, biaya besar. Ya. Contoh begini, ketika berobat udah umum ya, umum itu biasanya gercep gitu ya, dan umum gercep, petugasnya langsung melayani. Sama keduanya, maupun umum ataupun menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, itu semuanya berdasarkan SOP. Hanya memang kadang pasien atau orang yang sakit itu tidak diberikan penjelasan SOP yang mereka terapkan itu seperti apa, sehingga terjadilah kontradiksi. Kenapa hal kesehatan itu sangat penting bagi investasi modal manusia? Karena kesehatan itu menjadi kunci
tercapai atau tidaknya dari tujuan organisasi tersebut. Orang sakit mampu bekerja maksimal tidak? Tidak. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau setiap organisasi itu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang demikian, untuk menghindari karyawan yang sakit tidak tercover, maka mereka wajib menurut undang-undang itu karyawannya yang terdaftar di perusahaan itu didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak didaftarkan, dia akan melanggar hukum dan kena sanksi dari Dinas Ketenagakerjaan. Juga harus didaftarkan semua anggota perusahaan atau organisasi itu masuk ke BPJS Kesehatan. Agar apa? Agar ketika sakit itu bisa di-cover oleh BPJS. Yang kedua, inefisiensi dan biaya medis. Faktor lainnya yang mempengaruhi biaya layanan medis adalah melonjaknya biaya asuransi malpraktek. Kita kembali ke aturan perusahaannya. Perusahaan itu dia menerapkan asuransi atau tidak? Karena asuransi itu berkaitan hal-hal yang ini, ya, yang sifatnya itu biaya asuransi malpraktek. Kalau di kita rata-rata di karyawan di Indonesia ya, itu kebanyakan menggunakan yang punya pemerintah. Apa itu? Yaitu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Sehingga apa? Setiap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan proteksi diri itu selalu di cover oleh BPJS Kesehatan. Lepas BPJS Kesehatannya yang di perusahaan, atau ada juga BPJS yang sifatnya mandiri. Kenapa? Nilai manfaat dari BPJS tersebut ya, atau jaminan sosial itu sangat bagus sekali. Sekarang yang mandiri saja yang nggak bekerja ya, itu mereka menjadi peserta. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan manfaatnya. Contoh iuran terendah saja ya BPJS itu kelas 3 misalkan 35.000. Kita jangan lihat nilai 35.000-nya, tapi lihat sisi manfaatnya. 35.000 sebulan bisa mengcover ketika kita sakit yang mengeluarkan biaya tinggi, contoh sampai ratusan juta. Maka kita selaku akademisi, selaku orang yang mengerti di situ harus memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika kita sudah masuk dan terjun di masyarakat. Jangan malah memprovokasi masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu kan awam, nggak tahu. Akhirnya apa? Nggak pernah dibayar itu yang namanya BPJS. Ketika sakit baru kartunya nunggak, ya, mudah kemadi kesana kemari untuk bayar tunggakan agar berobatnya bisa di cover oleh BPJS. Kalau asuransi yang lain ini masih jarang ya, karena sekarang asuransi di kita itu di Indonesia lagi banyak masalah. Kemarin yang masih ini masih baru ya, itu Asabri saja ya. Asabri itu bermasalah. Di Cilegon itu ada yang asuransi Bumi Putra ya. Bumi Putra juga bermasalah. Ya, sekarang sudah diambil alih oleh apa? Oleh OJK. Apa OJK itu? Otoritas Jasa Keuangan. Termasuk Bapak menjadi nasabah dari Bumi Putra itu jadi korban sekarang. Ya, tidak uangnya belum dikembalikan sampai sekarang ya. Walaupun ada proses pengembalian itu berdasarkan nomor antrian. Kalau waktu itu Bapak lihat di Bumi Putra itu nomor antrian Bapak itu 2.300 untuk mengambil uang yang sudah masuk. Sementara antrian yang baru dibayar itu baru 9 orang. Bapak harus menunggu berapa tahun itu dari 9 orang ke nomor 2.000. Ya. Itu kan asuransi yang bermasalah. Ya, dulu Bapak ambil asuransi yang beasiswa. Istri juga termasuk di situ. Bayar Bumi Putra juga bermasalah juga sebenarnya. Makanya asuransi itu harus hati-hati. Kecuali asuransi yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.
Kemudian yang ketiga adanya eksternalitas positif. Beberapa eksternalitas positif dikaitkan dengan pengurangan penyakit menular. Layanan kesehatan masyarakat juga telah aktif dalam memberikan informasi dan mendorong praktik kesehatan masyarakat yang lebih baik serta membatasi penyebaran penyakit. Masih dalam ingatan kita yang kemarin pandemi COVID itu ya, itu sudah menjadi pukulan berat buat perekonomian di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di dunia itu hanya karena apa? Penyakit menular. Awalnya di Indonesia ada COVID, nggak ada. Itu kan dari Cina, dari Wuhan ya. Dari Wuhan awalnya satu orang kena, akhirnya merembet korbannya ribuan orang yang meninggal. Kalau dihitung kelasnya dunia ya, itu sudah jutaan orang meninggal karena COVID ya. Berarti penyakit itu betul-betul jadi hambatan bagi perkembangan perekonomian, terutama ke faktor-faktor SDM karena langsung menyerang ke manusianya. Ya, termasuk Bapak dulu kena juga sakit musim COVID itu ya 3 bulan. Nah, itu contoh. Kalau sudah begitu manusianya produktif enggak? Tidak produktif. Karena orang sakit nggak bisa kerja. Ya. Orang sakit nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja nggak produktif, nggak ada hasil. Perusahaan secara produktivitas juga rugi karena nggak dapat untung. Kalau karyawan sakit memang dia masih mendapatkan haknya, masih dibayar gajiannya atau gaji pokoknya masih dibayar. Nah itu jadi sangat penting kesehatan itu manakala kita selaku SDM jika ingin terus produktif, maka dari faktor kesehatan pun harus betul-betul diperhatikan. Ya. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang itu fasilitas kesehatan banyak sekali ya. Di mana-mana rumah sakit, yang nama rumah sakit ya. Ada nggak rumah sakit yang kosong? Penuh semua, bahkan daftar tunggu mau masuk ruang inap, rawat inap itu harus nunggu berapa lama? Saking apa? Saking banyaknya orang sakit. Bikin rumah sakit baru, pasiennya tetap membludak. Ya. Anda kalau bisa lihat flashback ke belakang itu ada. Kalau sekarang itu adanya kalidoskop ya, kalidoskop mereview kejadian-kejadian yang sudah lewat. Itu ada pasien diletakkan di depan-depan, di lorong-lorong, di teras-teras waktu zaman COVID itu nggak tertangani. Akhirnya meninggal karena memang belum tertangani. Kalau Anda berkunjung ke Cipto, Jakarta, itu merinding itu kalau lagi musim COVID. Kita sekarang alhamdulillah teman-teman tidak terkena. Sekarang sudah terbebas. Tapi kemarin dengar-dengar katanya sudah mulai ada lagi katanya COVID. Bahkan sudah ada anjuran menggunakan masker ya. Kemarin undangan-undangan orang adat itu sudah menggunakan protokol kesehatan ya. Nah, itu pun antisipasi dari kita, proteksi dari sekarang ya. Karena walaupun kita sudah divaksin ya, sudah sampai ke tahap 3 namanya booster ya, vaksin booster itu juga nggak ngejamin kita kalau ada serangan lagi, nggak ngejamin kita bisa bertahan. Maka dari sekarang itu harus betul-betul ada satu tindakan yang namanya tindakan preventif ya, tindakan pencegahan. Oke, kita masuk ke human capital management. Kalau yang pertama itu kita bicara tentang human capitalnya saja, tapi sekarang kita bicara tentang human capital management. Lebih lari ke proses manajerialnya. Di sini human capital lahir didasari oleh fenomena bahwa pada abad 21 kesadaran manajemen perusahaan dalam mengelola SDM semakin tinggi. Perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa kinerja perusahaan bukan hanya ditentukan oleh kapital yang berupa finansial, mesin, teknologi, dan modal tetap, melainkan terutama dipengaruhi oleh intangible capital, yaitu sumber daya manusia. SDM jadi faktor penentuannya.
Kalau dulu kita pernah belajar teori manajemen di awal ya, di awal-awal itu kan ada 6M ini ya, sudah kenal mungkin ya 6M ya. 6M itu ada pertama manusia, man, terus apa lagi? Many, uang, kemudian ada lagi apa? Mesin itu alat teknologi, alat bantu, kemudian ada apa? Ada market, pasar, kemudian ada apa lagi? Semuanya ada 6. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan 3 faktor yang ke-6-6-nya itu saling mengkait, tidak bisa dipisahkan. Tapi yang ada di urutan nomor 1-nya adalah manusia. Ya. Manusia itu menjadi faktor penentu SDM. Human Capital Management sendiri didefinisikan bahwa manajemen pada manusia telah digambarkan sebagai perubahan paradigma dan pendekatan tradisional kepada manajemen sumber daya manusia suatu pengakuan besar. Perubahan paradigma itu sekarang di kita di Indonesia karena ada perubahan pola pikir, perubahan manajemen SDM atau perubahan SDM itu sudah merupakan sebuah keniscayaan. Kenapa dikatakan sebuah keniscayaan? Karena perubahan itu tidak bisa ditolak. Perubahan itu mesti kita hadapi, tidak bisa kita hindarkan. Apalagi sekarang sudah eranya era digital, era teknologi. Kalau kita bicara tentang era teknologi, maka kita harus sudah berintegrasi dengan teknologi. Kalau kita tidak berintegrasi dengan teknologi, akan ketinggalan. Kalau sudah ketinggalan, kita akan menjadi apa? Ya, kita sudah kalah jauh dengan negara-negara, terutama negara yang sudah maju, yang kita anak-anak SMA, mahasiswa. Kalau Jepang itu anak-anak SMA itu sudah bisa bikin teknologi, handphone. Di kita sekelas mahasiswa baru bisa memakai. Ya, itu perbedaan. Di sana sudah menggunakan ininya apa? IT-nya atau sebaran teknologinya sudah menuju ke 5.0. Kita masih 4.0 juga belum tuntas. Ya. Pemerintah kemarin digalakkan membuat jaringan internet untuk seluruh Indonesia agar seluruh penduduk Indonesia itu merasakan koneksi internet. Ya, maka dipasanglah tower-tower atau BTS itu ya. Tapi apa yang terjadi? Korupsi juga, ya. Menterinya tertangkap karena korupsi. Ya, sampai 8M, 8T. Ya. Seharusnya penduduk Indonesia itu merasakan. Sekarang masih banyak daerah-daerah yang koneksi internet aja susah. Masih banyak kan di Indonesia? Masih banyak. Kalau itu tidak sampai menjangkau ke pelosok-pelosok, bagaimana tingkat pemikiran, bagaimana pengetahuan orang yang di luar sana? Kita sudah mainnya di dunia maya, ya, mainnya sudah internet, ya, di sana masih tertinggal. Ada juga daerah yang belum masuk listrik, masih ada ya di Indonesia, di daerah-daerah pelosok di luar Jawa itu. Artinya apa? Kalau listrik saja belum masuk, bagaimana teknologi akan berkembang? Karena sumber dari kemajuan teknologi adalah adanya listrik. Ya. Contoh di sini banyak alat-alat teknologi tanpa ada listrik. Ya. Perkuliahan saja kalau mati lampu pada pulang, mati lampu pulang, nggak ada listrik. Jadi listrik itu menjadi satu sumber kebutuhan pokok kalau sekarang itu. Kemudian Human Capital Management didefinisikan sebagai pengembangan total dari kepotensialan manusia. Setiap manusia itu dilahirkan memiliki potensi yang tinggi. Ingat ya, setiap manusia itu dilahirkan memiliki potensi yang tinggi. Potensinya apa? Tergantung ketika dia sudah menghadapi tantangan ke depan.
Tidak ada manusia yang tidak memiliki potensi. Semuanya memiliki potensi. Sehingga potensi itu harus betul-betul dikembangkan, ya, untuk menguasai hasil bumi yang ada di perut bumi. Itu kalau manusianya potensinya tidak dikembangkan, siapa yang akan mengelola kekayaan alam? Ya. Namun dari sisi potensi itu nggak sama. Kembali lagi ke basically masing-masing manusia. Sudah mulai sekolah, masuk ke kejuruan, sudah terlihat tuh potensinya. Milih, oh saya milih ke SMK, oh berarti potensinya ke arah sana. Oh saya milih ke SMA, jurusannya misalkan IPA atau IPS, berarti potensinya ke arah sana. Udah gitu masuk ke perguruan tinggi sampai lulus, maka potensi-potensi yang ada pada manusia itu baru bisa dimanfaatkan. Dan potensi itu tidak bisa dibiarkan kalau kitanya enggak bergerak. Ya. Kemudian apa lagi? Kesimpulannya, jika suatu perusahaan memfokuskan strateginya pada penciptaan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan, maka fokus sumber daya manusia perusahaan adalah dengan memaksimalkan kontribusi SDM. Maka kontribusi SDM itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan ketika ini, ya, menciptakan keunggulan yang kompetitif. Artinya keunggulan kompetitif itu kita mampu bersaing, nggak kalah gitu ya. Baru ada datang teknologi yang baru, kita sudah merasa tersaing, tapi kita harus mampu bersaing. Itulah yang namanya keunggulan kompetitif yang sifatnya itu berkesinambungan. Kenapa dikatakan berkesinambungan? Karena suatu organisasi berdiri itu tidak sementara, tidak sebentar, ya, dia akan terus menerus, ya, sesuai dengan yang Bapak katakan kemarin. Di antara tujuan perusahaan itu kan, perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, perusahaan ingin berdiri lama, ya, ingin berdiri lama dan berkesinambungan. Yang terakhir yaitu perusahaan itu ingin mensejahterakan karyawannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan ke slide yang ini slide terakhir kalau tidak salah, ya. Slide yang terakhir, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak lanjutkan, ya. Mengupgrade manajemen sumber daya manusia dengan beberapa cara. Banyak cara yang dilakukan untuk mengupgrade sumber daya manusia. Pertanyaannya, manusianya mau nggak di-upgrade? Kadang kitanya yang nggak mau. Kita biasanya betah dengan pola lama. Perubahan manajemen saja atau perubahan alat kerja saja di satu perusahaan itu, ya, itu biasanya di awal-awal itu kita nggak mau berubah. Dulu waktu sistem manajemen masih manual, kita betah dengan catatan banyak gitu, ya, buku yang gede-gede numpuk gitu, ya. Kemudian berubah ke teknologi, nggak lagi catat, kita cukup ngetik disimpan. Awalnya nggak mau, karena perubahan itu kadang-kadang membuat manusia enggan untuk mengikutinya. Tapi kalau kita nggak ikut juga akan ketinggalan. Maka di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengupgrade SDM. Pertama, manajemen modal manusia menarik perhatian pada kepentingan yang disebut manajemen melalui ukuran. Ya. Melalui ukuran itu artinya apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan itu hasilnya terukur, ya. Dan terukur itu capaian-capaian yang kita dapatkan itu bisa dinilai. Kemudian ketika akan memberikan kompensasi, maka dasarnya adalah nilai ukuran capaian dari kinerja masing-masing manusia itu. Yang kedua, tolak ukur dari ukuran itu adalah mampu dikerjakan oleh manusia. Karena manusia itu ketika akan diberikan pekerjaan, akan dilaksanakan itu kan diberikan target. Target itulah yang dikatakan ukuran.
maka hasilnya pun terukur. Contoh, kita target misalkan bikin produk dalam 8 jam selesai 10 misalkan. Ketika direalisasikan dari jam pertama sampai jam ke-8, karena kita mulai kerjakan biasanya 8 jam ya. Manusia itu bekerja 8 jam dan kemampuannya. Sama 8 jam tercapai itu produk 10, itu artinya terukur ya. Kemudian tujuan menjadi terbentuk kehadapan yang jelas antara intervensi sumber daya manusia dan keberhasilan organisasi. Manusia dan organisasinya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Organisasi merupakan satu wadah untuk ya, manusia berproses menjalankan atau mengembangkan SDM-nya dan juga untuk berkelanjutan kehidupannya. Contoh, kalau kita masuk kerja itu kan organisasi namanya. Ketika kita bekerja, disitulah potensi-potensi kita dikembangkan. Maka pernah Bapak katakan bahwa kalau SDM itu masuk satu perusahaan itu kita tuh menjadi menyumbangkan apa? Tenaga, pikiran dan lain, tapi dengan satu komitmen. Satu komitmen artinya apa? Ketika tenaga kita yang disumbangkan untuk perusahaan itu ada imbal baliknya atau ada balas jasanya bernama kompensasi. Ya. Yang kedua, memperkuat kepercayaan sumber daya manusia bahwa mereka adalah aset yang penting ketimbang hanya penyebab biaya. Seperti yang pernah Bapak jelaskan di dalam perlakuan SDM satu organisasi perusahaan itu kan ada dua. Ya, masih ingat nggak? Pertama, manusia itu ada yang dianggap sebagai faktor produksi. Yang kedua, manusia itu dianggap sebagai aset. Oke ya. Kalau manusia hanya dianggap sebagai faktor produksi saja, maka mereka itu hanya akan diambil tenaganya saja. Ketika sudah tidak produktif, maka akan dibuang, akan dicampakkan. Tetapi kalau manusia dianggap sebagai aset, maka dia akan dipelihara, ya akan diberikan kesejahteraannya dan lain-lain. Ketika sudah tidak produktif pun ada jalur yang memang mereka akan mendapatkan haknya. Contoh tadi ada jaminan pensiun, uang pensiun, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua dan lain-lain. Beda dengan yang dianggap sebagai faktor produksi tadi, hanya diharapkan hasilnya saja. Kemudian yang ketiga, memfokuskan perhatian pada kebutuhan berbasis strategi dan proses manajemen sumber daya manusia dalam persyaratan menciptakan nilai melalui manusia dan mencapai selanjutnya tujuan organisasi. Kembali lagi tadi, tujuan organisasi larinya kemana? Ke visi dan misi. Visinya apa? Salah satu gambaran umum tadi yang Bapak katakan, ya, tujuan perusahaan untuk mendapat keuntungan, kemudian eksistensi atau keberlangsungan, kemudian ada yang terakhir itu mensejahterakan karyawan. Untuk sejahtera karyawan itu maka harus ada nilai atau value. Nilainya nilai apa? Nilai kinerja. Ya, karena orang bekerja itu kalau tidak ada nilai, tidak ada hasil akhir, apa yang dibayar? Ya, manusia itu bekerja kan dalam kurun waktu 1 bulan misalkan ya siklusnya, ya, atau secara periodik. Itu nilai kinerja yang akan dibayarkan. Ketika sudah mendapatkan nilai kinerja hasil evaluasi kinerja, maka diberikanlah kompensasinya atau hak-haknya. Tidak serta-merta diberikan ini kamu dapat upah sekian, bukan demikian. Tapi dinilai dulu. Ada yang namanya penilaian kinerja. Kemudian yang keempat, mendorong kebutuhan untuk menjadi strategis. Ada satu cara ketika perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan, maka perlu menerapkan strategi bagaimana perusahaan itu mendapat keuntungan, bagaimana perusahaan itu mampu bersaing. Ya. Contoh gini, di Uniba untuk eksis terus, pimpinan menerapkan strategi. Ya. Contoh, ada satu strategi yang tidak dilakukan oleh kampus lain misalkan.
Kalau di Unimba itu roadshow, promosi sampai ke daerah mana, bahkan sampai ke Sumatera. Dan itu tidak dibarengi dengan kampus lain, jarang yang melakukan seperti itu. Maka kalau Anda berkunjung kemana-mana itu ada poster rektor ya, jadi pelosok-pelosok itu merupakan strategi. Kemudian strateginya apa? Yang lain, contoh membuat prodi-prodi yang tidak ada di kampus lain. Nah, itu contoh strategi. Sehingga apa? Orang ketika mau kuliah di tempat lain, oh nggak ada nih, ternyata di Unimba ada. Nah, itu salah satu strategi. Mau kuliah ambil jurusan psikologi misalkan, daftar kampus sana nggak ada. Oh di Unimba ada, masuk Unimba. Itu namanya strategi. Perusahaan pun sama. Ketika akan untuk mempertahankan eksistensinya biar tidak kalah bersaing, mereka akan menerapkan strategi. Tapi strategi juga harus terukur, ya. Jangan membuat strategi yang sifatnya membabi buta, itu juga bahaya. Kemudian yang kelima, menekankan pesan spesialis sumber daya manusia sebagai mitra bisnis. Jadi image itu orientasinya ke bisnis dulu. Perusahaan harus mampu menjadikan SDM itu mitra, ya. Jangan hanya dianggap sebagai tadi faktor produksi saja, tapi dianggaplah dia sebagai mitra, atau mitra yang bisa diajak bekerja sama. Yang mitra kan kerjasama, mitra yang bisa diajak kerjasama. Dalam arti mereka akan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan pun akan memberikan hak-hak yang terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua, faktor eksternal juga menjadi penting. Karena karyawan itu dianggap sebagai mitra, maka ketika dia keluar dari perusahaan itu atau berada di luar, ya, maka faktor eksternal pun menjadi penting. Kenapa? Karena faktor eksternal itu bagi perusahaan merupakan pengguna. Perusahaan tidak akan bertahan lama, tidak akan bisa eksis manakala tidak bisa bekerja sama dengan faktor eksternal, pengguna. Contoh menciptakan suatu produk tapi gak ada yang beli, rugi nggak perusahaan? Rugi. Sudah rugi bahan baku, rugi bayar karyawan, produknya nggak laku. Maka faktor eksternal pun diperlukan. Disitulah dibutuhkan mitra. Mitranya siapa? Mitranya SDM atau karyawan tersebut. Ya. Berikutnya, yang keenam, memberikan bimbingan terhadap apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Ini juga penting. Kenapa? Manusia itu kadang-kadang suka lupa atau juga kemampuannya kadang-kadang stuck di situ-situ saja. Maka ketika akan meningkat perlu yang namanya bimbingan. Kalau di perusahaan itu lebih ke proses pelatihan, ya, pendidikan dan pelatihan agar kompetensi yang dimiliki karyawan itu meningkat. Tidak itu saja, karena keinginan SDM kan begitu. Pengetahuannya tidak pengen sedikit, ya, pengetahuannya pengen tinggi, pengen banyak. Jadi apapun pengen kita bisa, gitu kan? Yang ketujuh, yang terakhir, menggarisbawahi pentingnya menggunakan ukuran untuk membuktikan bahwa manajemen manusia lebih unggul menghasilkan hasil yang baik untuk mengindikasikan arahan strategi mana yang sebaiknya dilanjutkan. Disinilah letak keberhasilan manusia. Maka SDM itu dianggap sebagai SDM yang unggul. Tapi bagaimana SDM yang unggul itu seperti apa? SDM unggul itu indikatornya 3, yang bisa jauh-jauh. SDM unggul itu dia memiliki basic kompetensi. Kompetensinya apa? Ya, knowledge, pengetahuan. Apalagi dia harus memiliki skill atau keterampilan. Yang terakhir, dia harus memiliki attitude yang baik. Ya, kalau sudah 3 komponen itu, maka SDM tersebut dianggap sebagai SDM yang memiliki keunggulan atau SDM unggul. Dan dimungkinkan bagi kita semua yang masih produktif mempunyai kesempatan ke situ, dan nanti ketika kita bekerja
kita akan memiliki keunggulan kompetitif, bahkan kita akan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Ya, kalau kita nggak mampu bersaing, kita akan kalah. Ya. Sekarang tenaga kerja asing itu sudah eksodus di Indonesia kan. Kalau kita SDM-nya tidak memiliki SDM unggul, kita kalah bersaing. Bagaimana untuk menghadapi persaingan itu? Maka kita harus meningkatkan kompetensi kita agar menjadi SDM yang unggul. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ini slide terakhir ya. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak tutup. Namun sebelum berakhir ingin Bapak simpulkan bahwa SDM manusia, SDM unggul itu menjadi hal penting bagi suatu organisasi untuk menghadapi persaingan-persaingan, terutama persaingan global. Karena titik keberhasilannya ada pada manusia itu sendiri. Titik keberhasilannya ada pada SDM itu sendiri. Kalau SDM-nya tidak memiliki keunggulan, maka kita akan dikalahkan oleh SDM dari luar. Oke, demikian pertemuan pada sore hari ini. Kita kembali ketemu di materi yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat penyampaian mata kuliah ini. Mohon kiranya untuk dimaafkan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi yang berikutnya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.